Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Community Mental Health Nursing khusus bagaimana kita akan membahas tentang basic Community Health Nursing atau kita sebut dengan BCCMHN, Basic Course Community Mental Health Nursing. Teman-teman sekalian, harapannya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman sekalian, mahasiswa keperawatan Universitas Airlangga, bisa untuk mengetahui, menganalisis, serta mengaplikasikan Community Mental Health Nursing ini. Oke, teman-teman sekalian, akan saya share screen untuk mata kuliah kita pada hari ini. Saya Community Mental Health Nursing, kita akan belajar tentang Community Mental Health Nursing ini adalah gitu ya. Community Mental Health Nursing merupakan pelayanan jiwa yang komprehensif, holistik, dan paripurna yang berfokus kepada community atau masyarakat yang sehat jiwa, rentan terhadap stres, misalnya adalah pada masyarakat dengan penyakit kronis, dan tentunya adalah dalam tahap pemulihan serta untuk mencegah kekambuhan pada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Jadi sebenarnya adalah fokus pelayanan kesehatan masyarakat yang kita titik tekankan kepada masyarakat yang sehat, yang resiko, dan kemudian adalah yang mengalami gangguan. Berangkat dari CMHN itu sendiri gitu ya. Jadi CMHN ini adalah gitu ya upaya bagaimana salah satu upaya untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan jiwa. Misalnya adalah akibat dampak konflik bencana gitu ya, seperti tsunami, gempa maupun bencana lainnya. Kalau kita ingat pengembangan community mental health nursing seperti di negara kita ini yang acap kali terjadi bencana, dan yang terakhir adalah bencana, ada bencana alam dan non alam ya, termasuk pandemi ini adalah kita namakan adalah upaya bagaimana kita juga harus memberikan dukungan secara psikososial gitu ya kepada masyarakat agar supaya masyarakat mampu untuk tetap meningkatkan kesehatan jiwanya. Jadi untuk menangani masalah-masalah yang muncul kaitannya dengan masalah-masalah psikososial dan kesehatan jiwa. Ya, jadi gitu ya, pelayanan keperawatan jiwa ini gitu ya, perawatan jiwa di komunitas ini adalah gitu ya, harus komprehensif, di mana pelayanan keperawatan jiwa yang diberikan kepada masyarakat khususnya misalnya adalah pasca bencana gitu ya, dan konflik dan kondisi masyarakat tentunya sangat beragam. Ini gitu ya, masyarakat yang mengalami seperti ini adalah sangat rentan gitu ya, sehat sakit memerlukan pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kesehatan jiwa gitu ya, itu sebenarnya kita harus melihat bahwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu ya, yang memerlukan perhatian secara serius gitu ya, karena gitu ya dengan kesehatan jiwa itu sebenarnya adalah bisa untuk menjamin produktivitas gitu ya dari seseorang begitu ya. Jadi individu itu adalah sangat membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa ini yang harus kita berikan gitu ya, agar supaya dalam rentang sehat sakit nanti itu gitu ya, individu tersebut dapat lebih kepada adaptif gitu ya. Teman-teman sekalian, fokus gitu ya, pelayanan keperawatan kesehatan jiwa yang komprehensif ini sebenarnya adalah gitu ya, mengacu kepada 3 hal teman-teman ya. Jadi kita ini adalah mengacu kepada 3 hal. Apa itu begitu ya? Yang pertama adalah pencegahan primer. Ini nanti yang akan kita bahas gitu ya di dalam BCCMHN. Jadi ada gitu ya, pelayanan keperawatan jiwa di komunitas yang komprehensif itu mengacu kepada 3 hal, yaitu yang pertama adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk
terjadinya kesehatan jiwa gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya, individu yang sehat itu akan tetap menjadi sehat dan kemudian adalah lebih produktif gitu ya pada semua kelompok usia. Misalnya kalau itu anak sekolah, bagaimana mereka tetap sehat gitu ya, bersekolah gitu ya, bagaimana mereka tetap sehat gitu ya di dalam menjalin komunikasi dengan teman-teman di sekolah begitu ya. Mereka sangat mudah untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Terus kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder. Ini adalah deteksi dini dan penanganan segera masalah psikososial dan gangguan jiwa. Kita tahu di masyarakat itu banyak sekali gitu ya yang mengalami masalah-masalah dengan penyakit masalah psikososial. Contohnya apa masalah-masalah psikososial ini? Yang pertama adalah contohnya masyarakat atau individu-individu yang mengalami gangguan fisik, misalnya adalah penyakit-penyakit kronis, sangat rentan sekali mereka mengalami masalah psikososial dan gangguan mental emosional. Ini perlu penanganan gitu ya, sehingga harapannya individu yang mengalami resiko itu tidak jatuh kepada kondisi sakit. Teman-teman sekalian, untuk selanjutnya adalah pencegahan tersier. Dalam pencegahan tersier ini fokusnya sebenarnya adalah gitu ya, bagaimana mengurangi kecacatan, ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Sederhana kata adalah bagaimana pada pencegahan tersier ini pada pasien dengan gangguan jiwa itu tidak mengalami kekambuhan, jadi bisa untuk gitu ya ditingkatkan, dimaksimalkan gitu ya, bagaimana gitu ya kemandiriannya agar supaya gitu ya individu ini tidak mengalami kekambuhan. Teman-teman sekalian, sekarang bagaimana peran perawat gitu ya di dalam pelaksanaan CMHN ini. Peran perawat di dalam CMHN itu sebenarnya adalah gitu ya, tentunya adalah program keperawatan gitu ya jiwa komunitas membentuk ini ya wilayah yang siaga sehat jiwa gitu ya. Jadi kalau kita kenal desa siaga gitu ya, sekarang desa siaga sehat jiwa gitu ya. Perannya adalah tentunya gitu ya masyarakat, peran perawat keperawatan jiwa di komunitas itu memberikan asuhan secara langsung gitu ya. Dia juga sebagai pendidik atau edukator, juga koordinator berkoordinasi di dalam penemuan kasus untuk dilakukan rujukan. Tentunya kalau kita berbicara masalah asuhan keperawatan, ini tentunya adalah tidak lepas gitu ya dari pelaksanaan kita, mulai melakukan pengkajian, diagnosa keperawatan baik itu aktual maupun resiko, perencanaan disesuaikan dengan standar asuhan keperawatan kesehatan jiwa yang mencakup tindakan psikoterapeutik. Yang keempat adalah tindakan keperawatan yang melibatkan keluarga pasien dan evaluasi menilai perkembangan kemampuan pasien dan keluarga. Teman-teman sekalian, gitu ya, sekarang kita mencoba untuk kepada piramida kesehatan jiwa di komunitas. Sebenarnya ketika kita berbicara masalah piramida pelayanan kesehatan jiwa di komunitas, ini kita melihat gitu ya pada dua hal. Yang pertama bagaimana dari aspek frekuensi kebutuhannya, dan yang kedua adalah dari aspek biaya gitu ya. Ini gitu ya, ada memang gitu ya, kalau kita melihat dari aspek frekuensi kebutuhan akan semakin tinggi ketika ini ya kebutuhannya adalah tentang perawatan mandiri individu dan keluarga gitu ya. Pun dari aspek biaya kita melihat ini adalah rendah begitu ya. Dari aspek kebutuhannya sangat tinggi sekali. Sementara kita melihat aspek biaya gitu ya, kebutuhan atau biaya yang paling tinggi ini sebenarnya adalah di rumah sakit jiwa gitu ya. Di sana butuh psikiater, psikolog, klinis, perawat jiwa gitu ya. Terus kemudian gitu ya, jadi aspek biaya ini adalah sangat tinggi gitu ya. Jadi berbanding berbalik dengan frekuensi kebutuhan. Kemudian gitu ya, biaya rendah ini adalah perawatan mandiri individu dan keluarga gitu ya. Jadi gitu ya, ketika kita melihat piramida ini gitu ya, kebutuhan yang paling dasar sebenarnya itu adalah kuantitas
kualitas pelayanan yang dibutuhkan itu adalah perawatan mandiri individu dan keluarga. Sehingga kita butuh yang namanya sebuah pemberdayaan di sini gitu ya. Bagaimana perawatan mandiri individu bisa untuk meningkatkan kemandirian, termasuk ini juga adalah di dalam keluarga, karena keluarga adalah sebagai support system terbesar bagi individu yang mengalami gangguan. Oke, jadi seperti ini teman-teman sekalian, sehingga inilah yang menjadi esensi gitu ya dari pentingnya kita untuk melakukan sebuah program tentang adalah community mental health nursing gitu ya, karena sebenarnya adalah gitu ya masyarakat bisa untuk dilakukan pemberdayaan gitu ya, agar supaya mereka mandiri dari aspek kesehatannya gitu ya, dan gitu ya dari aspek pembiayaannya juga rendah begitu ya, sehingga ini sangat butuh sekali peran gitu ya perawat dari Keswamas gitu ya, kesehatan jiwa masyarakat. Ya, jadi teman-teman sekalian, gitu ya, peran perawat jiwa kita, gitu ya, di dalam community mental health nursing, perawat jiwa dapat berperan sebagai manajer kasus atau case manager dalam 3 tingkatan pelayanan CMHN, yaitu, gitu ya, basic, gitu ya, yang akan kita bahas pada hari ini, basic course disebut BC CMHN, yang kedua adalah intermediate, dan kemudian yang ketiga adalah advance, gitu ya. Oke. Pada tingkatan dasar ini teman-teman gitu ya, di tingkatan dasar ini adalah satu, memberikan pelatihan perawat Keswamas di tingkat puskesmas untuk mengajarkan klien gangguan jiwa dan keluarga agar mampu merawat dirinya sendiri di rumah gitu ya. Jadi kalau kita lihat peran bagaimana gitu ya memberikan gitu ya motivasi klien gangguan jiwa dan keluarganya agar mampu untuk melakukan perawatan diri selama di rumah. Diagnosa, misalnya ini diagnosa untuk pada anak gitu ya, depresi dan perilaku kekerasan. Pada dewasa, perilaku kekerasan, halusinasi, isolasi sosial, harga diri rendah, waham, risiko bunuh diri, dan defisit perubahan diri atau defisit perawatan diri gitu ya. Diagnosa pada lansia, demensi gitu ya, dan depresi, demensia dan depresi. Nah, sehingga ini sebenarnya adalah bisa gitu ya perawat melatih gitu ya, mengajarkan bagaimana gitu ya keluarga itu memberikan kontribusi termasuk klien bagaimana untuk cara bagaimana meningkatkan kemandiriannya. Selanjutnya melakukan supervisi, gitu ya, melakukan supervisi perawat puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan jiwa di tingkat dasar melalui pendampingan. Yang ketiga, memberikan asuhan keperawatan pada klien dan keluarga yang tidak dapat ditangani oleh perawat Keswamas, gitu ya. Dan yang keempat, melakukan rujukan ke tingkat pelayanan kesehatan umum atau rumah sakit jiwa, gitu ya. Jadinya intinya sebenarnya adalah mengajarkan, gitu ya, tentang asuhan keperawatan kepada klien dan keluarga. Yang kedua, supervisi. Yang ketiga, memberikan asuhan keperawatan gitu ya pada klien dan keluarga yang tidak dapat dilakukan dengan Keswamas, tentunya juga dengan melakukan rujukan gitu ya, jadi ke rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang adalah gitu ya intermediate gitu ya. Sebenarnya kalau ketika kita berbicara tingkat intermediate ini, kita adalah membentuk desa siaga sehat jiwa gitu ya. Pertama tentunya ketika kita sama gitu ya, prinsip adalah melakukan rekrutmen kader kesehatan jiwa gitu ya. Jadi kalau kita kenal gitu ya kader-kader di masyarakat itu mulai ada kader balita gitu ya, kader toga begitu ya, kader jumanti. Ini kita membuat juga kader kesehatan jiwa. Ini sangat penting sekali. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada kader tentang deteksi dini anggota masyarakat yang mengalami psikososial dan gangguan jiwa. Dan yang ketiga adalah memberdayakan kader untuk menggerakkan keluarga mengikuti penyuluhan kesehatan jiwa rentang sehat psikososial dan gangguan jiwa.
Yang berikutnya adalah gitu ya, memberikan pelatihan pada perawat kesehatan jiwa untuk melakukan pengkajian dan intervensi, pemberian asuhan keperawatan kepada klien, pendidikan kesehatan pada keluarga dan pelaksanaan terapi aktivitas kelompok pada klien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Dan yang ketiga adalah melakukan pendampingan perawat kesehatan jiwa dalam pengembangan rehabilitasi untuk pasien dengan gangguan jiwa gitu ya. Jadi sebenarnya ketika intermediate ini adalah perawatnya tentunya juga harus sudah melakukan untuk ini apa namanya mengikuti pelatihan untuk yang tingkat basic begitu ya, sehingga di sini ini sebenarnya adalah advance intermediate, bagaimana masyarakat atau perawat ini bisa untuk melakukan pendampingan gitu ya, baik itu kepada kader gitu ya maupun di dalam pemberdayaan masyarakat di dalam melakukan gitu ya pendampingan untuk melakukan CMHN gitu. Kemudian yang ini advance. Di advance ini sebenarnya teman-teman gitu ya, fokusnya sebenarnya adalah bagaimana gitu ya kita bisa untuk melakukan ini apa namanya kerjasama lintas sektor terkait dengan untuk pelayanan dari kesehatan jiwa di masyarakat ini, di mana di advance ini adalah mengelola pelayanan keperawatan kesehatan jiwa masyarakat pada tingkat kabupaten atau kota. Jadi levelnya sudah lebih tinggi lagi di atasnya desa. Nah, ya kan bekerja sama dengan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan masyarakat untuk mengimplementasikan upaya pelayanan prevensi gitu ya dari primer, sekunder, tersier sehingga upaya-upaya tersebut akan padu dan hasilnya meningkat status kesehatan jiwa di daerah. Jadi ini juga sangat penting sekali karena kita sudah harus membangun gitu ya kerjasama dengan lintas sektor, memberikan pendidikan kesehatan pada kelompok formal dan informal, tenaga kesehatan, pengobatan tradisional, tokoh masyarakat gitu ya, tokoh agama, guru dan security. Ini sangat penting sekali ya. Jadi contohnya adalah gitu ya, kita melakukan tindakan pemberian dukungan sosial kesehatan jiwa gitu ya di masyarakat, kaitannya adalah dengan pandemi COVID-19 misalnya. Kita melatih tidak hanya tenaga kesehatannya yang kita latih, mahasiswanya kita latih agar mereka bisa juga untuk mempromosikan sehat jiwa di masyarakat, guru-guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Harapannya ini semua adalah bisa untuk membumikan gitu ya kesehatan jiwa di masyarakat gitu ya. Jadi semuanya adalah terpapar gitu ya. Berikutnya adalah gitu ya pada tingkat advance ini adalah pendidikan kesehatan lanjut pada kader kesehatan jiwa, melakukan serta melatih perawat CMHN memberikan pendidikan kesehatan untuk mengantisipasi masalah psikososial yang ada di masyarakat, dan yang kelima melakukan advokasi pada stakeholder terkait dengan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa sehingga tercapai kabupaten atau kota sehat jiwa. Ini perlu kita bumikan teman-teman gitu ya, karena sesungguhnya gitu ya perawatan jiwa gitu ya atau kesehatan jiwa ini gitu ya biasanya adalah karena ya, sehingga ini gitu ya tidak dianggap tidak penting gitu ya kan. Jadi marilah gitu ya bagaimana gitu ya kesehatan jiwa ini gitu ya harus kita bumikan, dan kita akan melihat sama pentingnya bahwa sehat jiwa ini adalah sama juga dengan fisik. Sekali lagi kita harus ingat bahwa gitu ya manusia itu adalah holistik, tidak hanya terdiri dari fisik tetapi juga ada psikis, sosial dan spiritual. Ini adalah indikator kesehatan jiwa yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah eksistensi manusia meliputi dua aspek, yaitu organobiologis atau yang berkaitan dengan fisik atau jasmani, dan psikoedukatif yang terkait dengan mental emosional gitu ya. Terjadinya gangguan jiwa juga merupakan suatu proses interaksi yang kompleks gitu ya antara faktor-faktor seperti genetik, organobiologis, psikologis serta sosiokultural gitu ya. Sehingga ini gitu ya proses interaksi, sebenarnya gangguan jiwa itu adalah proses interaksi gitu ya. Kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah
masih belum tahu ya kita atau belum pernah menemui ya bayi gitu ya itu mengalami gangguan jiwa, iya kan? Tetapi sebenarnya adalah gangguan jiwa itu adalah proses gitu ya dari sebuah interaksi teman-teman gitu ya. Jadi ada antara faktor-faktor gitu ya, genetik, organobiologis, psikologis serta sosiokultural gitu ya. Sehingga inilah yang harus kita bangun. Telah terbukti bahwa ada korelasi erat antara timbulnya gangguan jiwa dengan kondisi sosial dan lingkungan di masyarakat sebagai sebuah stresor psikososial, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tabel rentang sehat jiwa, gitu ya. Di mana di dalam tabel rentang sehat jiwa ini adalah kita melihat bahwa, gitu ya, bahwa mulai dari respon adaptif, kemudian adalah respon maladaptif gitu ya. Jadi respon adaptif ini mulai adalah sehat jiwa, terus kemudian adalah masalah psikososial, dan kemudian gangguan jiwa. Sehat jiwa ini adalah lebih kepada gitu ya, pikiran logis, persepsi yang akurat gitu ya, emosi konsisten, perilaku sesuai, dan hubungan sosial yang memuaskan. Kalau masalah psikososial kaitannya biasanya adalah dengan risiko gitu ya, pikiran yang kadang biasanya siapa? Pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis begitu ya, yang ada di masyarakat itu juga acap kali mengalami masalah-masalah psikososial gitu ya. Dampak dari bencana ini adalah ada reaksi emosional, perilaku yang kadang-kadang tidak sesuai serta menarik diri. Kemudian respon maladaptif adalah lebih kepada gangguan jiwa, paham, halusinasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, perilaku kacau, dan isolasi sosial. Ya, teman-teman, gitu ya. Prinsip keperawatan kesehatan jiwa komunitas ini adalah pelayanan yang komprehensif, gitu ya, komprehensif, holistik, dan paripurna yang berfokus kepada kesehatan yang sehat jiwa, rentan terhadap stres seperti yang sudah kita bahas di depan tadi ya, atau risiko gangguan jiwa, dan dalam tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan pada gangguan, sehingga bisa prinsip kesehatan jiwa komunitas ini fokusnya adalah pada kelompok sehat, pada kelompok risiko, dan kepada kelompok sakit atau gangguan. Nah, sekarang kita membahas BCCMHN ya. Jadi Basic Course Community Mental Health Nursing gitu ya. Apa sih sebenarnya fokus gitu ya di dalam BCCMHN ini? Fokus di dalam BCCMHN ini adalah kegiatan pembelajaran, karena kita BC itu adalah basic course gitu ya. Sehingga ini ada proses pembelajaran untuk perawat komunitas agar memiliki kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi fokusnya adalah melaksanakan askep pasien dengan gangguan jiwa. Ya, teman-teman sekalian, konsep kerja dari BCCMHN ini apa gitu ya? Dari konsep kerja dari BCCMHN seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu adalah pencegahan primer, di mana pencegahan primer tadi itu fokus gitu ya pada peningkatan kesehatan dan pencegahan gangguan jiwa dan mempertahankan serta meningkatkan kesehatan jiwa. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan apa saja? Ini teman-teman sekalian gitu ya. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua, bagaimana cara memberikan stimulasi yang tepat kepada anaknya, pendidikan kesehatan untuk mengatasi stres gitu ya, gitu ya. Program dukungan sosial gitu ya, program pencegahan penyalahgunaan obat, terutama ini adalah pada remaja, bagaimana adalah mereka bisa untuk memanage stresnya gitu ya, sehingga tidak lari kepada upaya maladaptif gitu ya. Tentunya adalah yang lainnya adalah program pencegahan bunuh diri. Ini sangat penting sekali. Kegiatannya bisa lakukan adalah pendekatan health education atau konseling, atau juga bisa dengan melakukan penyuluhan pada kelompok sehat, tentunya adalah berdasarkan rentang usianya. Sekarang untuk pencegahan sekunder gitu ya, di sekunder ini adalah gitu ya,
fokusnya adalah gitu ya, berfokus pada deteksi dini dan penanganan dengan segera gitu ya. Aktivitas yang dilakukan gitu ya, ini adalah menemukan kasus sedini mungkin dari berbagai macam sumber informasi, melakukan penjaringan kasus begitu ya. Kemudian gitu ya, pencegahan tersier ini adalah berfokus pada peningkatan fungsi, sosialisasi, serta pencegahan kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kalau fokus pada tersier itu adalah sebenarnya adalah pada gangguan jiwa. Tindakan yang bisa dilakukan nantinya adalah program dukungan sosial dengan menggerakkan sumber-sumber yang ada di masyarakat, potensi yang ada di masyarakat itu bagaimana kita gerakkan untuk memberikan dukungan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa agar mereka tetap semangat, bisa untuk berdampingan dengan masyarakat. Masyarakat sendiri juga menerima tanpa anggapan yang keliru atau kita sebut dengan stigma, memberikan ruang juga gitu ya untuk program rehabilitasi, bagaimana pasien-pasien ini mengembangkan sesuai dengan hobinya gitu ya. Terus kemudian adalah program sosialisasi gitu ya. Ini sangat penting sekali. Ya, teman-teman sekalian, demikian gitu ya materi kita pada hari ini. Jadi harapannya adalah dengan gitu ya pencegahan atau melalui program community mental health nursing itu kita bisa untuk berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan tentunya adalah masyarakat mampu juga mengenal masalah gitu ya bahwa pendidikan atau masalah terkait dengan jiwa ini sangat erat kaitannya sama halnya, sama pentingnya dengan kesehatan secara fisik ya. Oke, sebagai tugas yang Bu Hani berikan kepada teman-teman sekalian, silakan teman-teman membuat sebuah uraian gitu ya, contoh-contoh untuk pelaksanaan atau aplikasi gitu ya. Salah satu kegiatan saja boleh itu masuk di dalam upaya pencegahan primer, boleh sekunder atau boleh tersier. Silakan diambil salah satu dan teman-teman mencoba untuk membuat sebuah kegiatan gitu ya. Jadi sebuah contoh-contoh kegiatan apa yang bisa itu dilakukan gitu ya dan pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Bisa dituliskan gitu ya dan kemudian nanti teman-teman bisa untuk menuliskan masing-masing mahasiswa mengumpulkan di G-Drive yang itu bisa nanti dikolektifkan PJMK kelasnya masing-masing. Oke teman-teman, terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat, terus berbuat yang terbaik gitu ya untuk mengabdikan ilmu kita di masyarakat gitu ya. Karena sesungguhnya masyarakat menunggu kontribusi kita untuk memberikan pelayanan yang kesehatan yang terbaik sehingga masyarakat bisa untuk terus meningkatkan derajat dan kualitas hidupnya secara baik. Kurang lebihnya terus berkarya, berproduksi, berproduktif gitu ya. Sehat jiwa luar biasa. Satria Erlangga hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.